bahkan mungkin dicubit atau dipukul. Selamat berjumpa lagi para sahabat sehat. Kali ini video saya yang ke-18. Kali ini ganti topik sedikit karena ada kabar yang mengguncang nurani dan emosi kita, emosi publik, yaitu terbongkarnya kasus penganiayaan bayi dan anak balita di suatu TPA, tempat penitipan anak atau daycare di Yogyakarta. Pemandangan yang memilukan terlihat saat polisi menggerebek TPA itu. Anak-anak diperlakukan secara tidak manusiawi, diterlantarkan, diikat, tidur nyaris telanjang tanpa perlindungan baju, dan terdapat luka-luka lebam. Seperti teriris hati kita memandang gambar-gambar dan video itu. Kekejaman yang serupa itu ternyata terjadi juga di tempat-tempat lain, di Aceh, di Depok, di Palembang, dan lain-lain. Apa komentar orang? Wah, seru sekali. Dan saya akan kutip salah satu, yaitu sebuah organisasi profesi kesehatan, IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, lalu mengeluarkan panduan resmi pemilihan tempat penitipan anak atau daycare. Setelah mencuatnya rentetan kasus kekerasan terhadap puluhan anak di berbagai kota itu. Langkah itu bertujuan meningkatkan kewaspadaan orang tua terhadap keamanan lingkungan anak. Ketua Unit Kerja Koordinasi Tumbuh Kembang dan Pediatri Sosial IDAI, yaitu Dr. Fitri Hartanto, menjelaskan bahwa insiden kekerasan yang dilaporkan belakangan ini merupakan indikasi adanya persoalan yang lebih luas. Beliau menyoroti potensi adanya kasus-kasus serupa yang belum terdata, yang belum ketahuan di tempat-tempat lain. Kita memang nyaris tidak percaya. Bagaimana mungkin kekejaman seperti itu dilakukan oleh wanita-wanita pengasuh TPA, pengasuh daycare, terhadap anak-anak balita yang tidak berdaya? Bukankah wanita dikenal sebagai sosok yang lemah lembut dan keibuan? Maka kita kaget, bagaimana para wanita itu bisa melakukan itu. Tetapi memang tampaknya rasio beban anak atau perbandingan beban anak yang diasuh memang terlalu banyak. Dan siapapun yang kelelahan terus-menerus, wataknya bisa berubah. Misalnya standar ideal adalah 1:3 atau 1:4. Kalau itu dilanggar terlalu berat. Dengan standar itu saja, itu juga sudah repot jika bareng-bareng menangis mereka. Atau 4 anak BAB semua, ya repot itu. Apalagi jika beban itu dipaksakan menjadi 1:8. Satu pengasuh menangani 8 balita atau bahkan 12 balita. Ya tentu saja kelelahan, apalagi jika bekerja seharian, dan bisa berubah menjadi orang lelah itu yang bisa jadi judes, bisa jadi cuek dan sebagainya. Selama mengasuh anak, seseorang harus ikut bergerak ke sana kemari. Kadang-kadang harus mengangkat anak-anak, jongkok, berdiri, jongkok,
duduk, berdiri, mengganti popok, menyuapi makan, dan sebagainya. Jika sang balita berjalan ke sana kemari atau bahkan lari-lari, sang pengasuh akan lebih lelah secara fisik. Balita memang dinamis dan eksploratif ya. Banyak bergerak, berjalan ke sana kemari, bahkan kadang-kadang berlari. Mereka juga suka meraih barang-barang untuk diambilnya. Bahkan kadang-kadang melemparkannya ke sana kemari. Kadang-kadang anak-anak balita itu mengobrak-abrik tatanan barang-barang yang sudah diatur rapi. Karena cucu saya juga begitu ya. Rasa ingin tahu mereka begitu besar, ditambah keinginan belajar dan latihan untuk bergerak. Maka secara emosional mengasuh anak balita memang melelahkan. Bukan hanya secara fisik, secara emosional juga melelahkan. Menyiapkan susu, menyuapi makan, memisahkan anak yang bertengkar, dan menenangkan anak yang menangis atau tantrum. Dibutuhkan rasa simpati dan empati yang besar. Jika seorang pengasuh hanya menangani 3-4 balita, tugas-tugas itu masih bisa tertangani dengan baik. Meskipun lelah juga jika sehari penuh. Tetapi jika yang diasuh 8 balita, lebih-lebih 12 balita, maka sebenarnya kalau kita mau jujur ya, pengasuh itu sebetulnya tidak akan mampu. Kalau kita mau jujur. Selain fisik, otak manusia juga tidak mungkin mampu melakukan pekerjaan multitasking sebanyak itu. Itu multitasking ya. Kalau macam-macam begitu, itu multitasking. Dan fisik pengasuh juga tidak akan kuat memikul beban kerja dan mengasuh sekian banyak. Beban kerja pengasuh balita yang berat itu akan lebih terasa membebani jika gaji mereka rendah. Karena kebutuhan pribadi mereka tidak tercukupi. Maka himpitan berbagai beban itu membuat emosi mereka mudah tersulut. Derajat kesabaran mereka akan turun. Dalam bidang kesehatan atau psikologi, fenomena ini dikenal dengan istilah compassion fatigue. Kelemahan lain dari para pengasuh itu mungkin ialah kurangnya bekal pendidikan dan pelatihan tentang tumbuh kembang anak. Jika mereka tidak dibekali, balita itu bagaimana? Tumbuh kembang itu bagaimana? Maka kalau menghadapi rewel, cuek, rewel, tantrum, ujung-ujungnya ya putus asa ya. Lalu muncul reaksi abe, biarkan aja, sudahlah, karena nggak tahu mau berbuat apa, atau cuek. Lebih parah lagi kalau lalu karena putus asa lalu menjadi kasar. Kita melihat video yang di Aceh itu kasar sekali ya. Kecuali itu, kadang-kadang timbul pertanyaan kita. Benarkah para pengasuh yang direkrut atau dipilih itu memang orang-orang yang tepat? Benarkah mereka memang orang-orang yang sabar dan menyukai anak-anak? Jangan-jangan yang direkrut itu justru sebetulnya orang-orang yang mudah marah, yang tidak sabaran, dan tidak menyukai anak-anak. Tetapi mungkin mereka terburu butuh pekerjaan, dan lowongan yang saat itu tersedia adalah bekerja sebagai pengasuh anak balita. Faktor lain lagi yang juga memperburuk kinerja TPA atau daycare ialah
tidak adanya pengawasan yang cukup. Tempat yang tertutup, orang tua tidak boleh menjenguk setiap saat. Oh, nanti mengganggu anaknya. Ya, jadinya tidak ketahuan, apalagi tidak ada CCTV. Jadinya kalau ada perilaku buruk tidak terungkap. Karena anak balita itu diperlakukan apa saja, kan belum bisa mengeluh dengan jelas, belum dapat lapor secara rinci. Anak umur 1 tahun, bagaimana bisa cerita kepada orang tuanya? Apakah tadi di TPA mereka diikat, ditelanjangi, tidak diberi makan minum, bahkan mungkin dicubit atau dipukul? Karena tidak ada motivasi itu, tidak ada pengawasan itu, tidak ada supervisi itu, sehingga tindakan kekerasan orang-orang dewasa di sekelilingnya akan mudah tertutup. Jadi, oknum-oknum yang berniat tidak baik mudah mengambil jalan pintas. Mungkin saja anak balita dibentak, diikat, diberi mainan HP, bahkan jangan-jangan dicubit atau didorong secara kasar. Bukan tidak mungkin para balita itu diberi obat tidur atau obat penenang agar balita itu diam, sehingga seolah-olah TPA atau daycare bisa berjalan lancar. Saat dikembalikan kepada orang tua, sang balita tenang. Udah habis tidur, meskipun tidurnya telanjang dan lapar. Ya, itu tadi analisis. Tetapi jangan salah paham ya. Jangan salah paham. Analisis saya ini bukanlah bermaksud untuk melindungi kesalahan para pengelola, pengurus, dan pengasuh TPA atau daycare yang memang bersalah. Kekerasan fisik kepada anak-anak balita yang tidak berdaya tetaplah tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun juga. Tindakan itu melanggar Undang-Undang tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pasal 76C, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 3 tahun 6 bulan. Tetap itu melanggar. Tetapi ya, jangan berhenti di situ. Ada beberapa butir pemikiran yang ingin saya sampaikan di sini sebagai berikut. Pertama, pihak yang bersalah bukanlah hanya para oknum pengasuh balita saja. Mungkin kelemahan TPA atau daycare itu memang sistemik, memang struktural, memang sudah salah. Para pimpinan TPA atau daycare itu mungkin juga justru lebih bersalah. Karena merekalah para pengambil keputusan yang merancang tata kelola lembaga tersebut. Yang kedua, sikap emosional saja tidak akan menyelesaikan masalah. Jika rasa dendam dipelihara, masalahnya justru akan berlarut-larut. Yang lebih penting ialah mengurai seluk-beluk dan akar kemelut ini, serta membahasnya dengan kepala dingin. Ketiga, keruwetan TPA atau daycare ini tidak akan selesai hanya dengan menghukum mereka yang bersalah. Tidak kalah pentingnya ialah membenahi TPA atau daycare secara keseluruhan di Indonesia, di seluruh Indonesia, agar menjadi lebih baik. Yang keempat, perlu uluran tangan
pemerintah, lembaga-lembaga sosial, dan lembaga-lembaga swasta yang lebih kuat untuk merancang pola asuh anak balita di masa depan. Undang-undangnya sudah ada. Pada tahun 2024 sudah disahkan Undang-Undang tentang Kesehatan Ibu dan Anak. Hanya undang-undang saja belum cukup. Perlu disusun aturan-aturan turunan, aturan-aturan pelaksanaan. Peraturan presiden, peraturan menteri-menteri, dan sebagainya. Itulah yang akan membimbing secara praktis TPA, dan DKer. Yang kelima, yang juga perlu kita sadari ialah barangkali justru lebih banyak TPA atau DKer yang bekerja dengan baik. Para pengasuh dan pengurusnya pun bekerja dengan penuh pengabdian serta kasih sayang. Mungkin lebih banyak. Salut dan hormat saya untuk para pengurus dan pengasuh-pengasuh TPA, dan DKer yang sudah bekerja dengan baik, menyelamatkan generasi penerus bangsa Indonesia. Sekian video saya. Terima kasih.